Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu ala nabihil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa, amma ba'd. Pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmatnya sehingganya kita dapat berpuasa di bulan yang penuh berkah ini. Kedua kalinya, salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa peradaban manusia dari peradaban terbelakang sampai ke peradaban yang maju seperti yang kita lihat saat ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, duduknya kami di sini ingin menyampaikan sebuah kisah yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sebuah kisah seorang pemuda penggali kubur. Mungkin kebanyakan dari kita sudah pernah mendengar kisah ini dari orang lain ataupun dari media komunikasi yang lain seperti HP, televisi ataupun dan lain-lainnya. Kisah ini bermula di zaman Nabi Muhammad SAW. Pada zaman itu ada seorang pemuda penggali kuburan. Pemuda ini memang penggali kuburan, tapi di samping dia menggali kuburan, dia punya satu kebiasaan yang cukup unik dan bisa dibilang aneh. Kenapa bisa dibilang aneh? Karena pemuda ini selalu membongkar kuburan yang ada di situ untuk mengambil harta berharga, harta dan barang berharga yang ada di dalam kuburan tersebut. Pada suatu hari, tersiarlah kabar bahwa seorang wanita yang cantik jelita dari kalangan kaum Ansor meninggal, dan kabarnya pula akan dikuburkan di tempat pemuda tersebut bekerja. Singkat cerita, setelah prosesi pemakaman selesai, pemuda tersebut menjalankan aksinya pada malam hari. Pada malam harinya, dia membongkar kuburan wanita tersebut dan mengambil barang-barang yang ada di dalam kuburan tersebut. Setelah mengambil barang-barang tersebut dan ingin beranjak keluar, tanpa sengaja pemuda tersebut memandang tubuh mayat wanita tersebut. Akhirnya dia pun tergoda oleh tubuh wanita tersebut, dan akhirnya dia pun menzinahi mayat wanita tersebut, dan jadilah konsep menzinahi mayat. Oke. Setelah pemuda tersebut selesai dari menzinahi mayat tersebut, secara tiba-tiba, tanpa diduga pemuda tersebut, mayat wanita tersebut bangun dan berkata, "Wahai pemuda, sungguh teganya engkau telah mengotori badanku dan meninggalkan najis di dalamnya." Pemuda yang kaget tersebut, lalu dia bergegas untuk keluar dari kuburan tersebut dan menutup kuburan kembali. Keesokan harinya, pemuda tersebut datang kepada Umar dan berkata, "Wahai Umar, apakah hukuman bagi seorang pezina?" Maka Umar menjawab, "Jika pezina tersebut belum menikah, maka hukumannya dicambuk 80 kali dan diasingkan 1 tahun. Dan jika pezina tersebut sudah menikah, maka pezina tersebut dirajam hingga tewas." Maka pemuda tersebut melanjutkan pertanyaannya, "Bagaimana dengan menzinai mayat?" Kata pemuda tersebut. Maka Umar pun terkejut, lalu dia menangis sembari berlari ke Rasulullah. Rasulullah pun yang heran melihat Umar yang menangis. Dia pun bertanya kepada pemuda tersebut, "Wahai pemuda, apa yang telah kau katakan kepada Umar?" Pemuda tersebut menjawab dan sembari menceritakan kejadian apa yang telah dialaminya semalam. Rasulullah bersabda. Rasulullah yang mendengar pun kaget dan marah. Seraya bersabda, "Wahai pemuda, sesungguhnya dosa-dosamu tidak akan terampuni dan kau akan masuk neraka." Pemuda yang mendengar sabda tersebut menjadi kaget, takut dan gelisah. Akhirnya pemuda tersebut melarikan diri ke suatu gua yang ada di ujung kota Madinah.
Di sana pemuda tersebut beribadah, mendekatkan diri kepada Allah dan juga bertaubat. Selang beberapa waktu datanglah malaikat Jibril, dan malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Wahai Muhammad, siapakah yang pantas atau berhak untuk mengampuni dosa-dosa manusia?" Nabi Muhammad menjawab, "Allah Subhanahu wa Ta'ala." Malaikat Jibril pun melanjutkan perkataannya. Lalu kenapa engkau bisa memvonis pemuda tersebut akan masuk neraka dan dosa tidak akan terampuni? Nabi yang sadar akan kesalahannya, dia pun menemui pemuda tersebut di gua yang dihuni pemuda tadi. Seraya bersabda, beliau mendatangi pemuda tersebut dan bersabda, "Wahai pemuda, sesungguhnya dosa-dosamu telah terampuni." Pemuda yang tadinya gelisah, takut, dan cemas menjadi lega dan bersyukur kepada Allah. Singkat cerita dari situ, beberapa hari setelah kejadian tersebut, yang Rasulullah mendatangi pemuda tersebut di gua, akhirnya tersiar kabar bahwa pemuda tersebut telah meninggal dunia dan dalam keadaan husnul khotimah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hikmah yang bisa kita petik dari kisah di atas adalah kita tidak berhak untuk memvonis ataupun menjudge seseorang bahwa dosa-dosanya tidak akan terampuni. Kita hanya menjadi sarana membantu orang-orang yang melakukan dosa untuk bertaubat kepada Allah. Kita tidak boleh memvonis, kita tidak ada hak untuk memvonis. Yang berhak untuk memvonis hanya Allah. Yang kedua, jangan pernah merasa dosa kita tidak akan terampuni. Walaupun dosa kita sebanyak buih di lautan, Allah itu Maha Pengampun. Dan yang terakhir, dan yang paling penting, jangan pernah mendekati zina. Karena zina adalah penghancur para pemuda. Zina adalah fitnah terbesar. Zina yang sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya Al-Isra ayat ke-32, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila." Dan janganlah kalian mendekati zina, karena sesungguhnya zina adalah perbuatan yang keji dan seburuk-buruknya jalan. Jika mendekati saja tidak boleh, apalagi sampai melakukannya. Mungkin hanya ini bisa saya sampaikan. Bila ada salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.